Sebenarnya masih hipotesa kan bentuknya. Gimana? Gimana ya? Ya intinya maksudnya bener atau enggak gitu loh kan Iya, iya. sebelumnya. Nah, itu. Iya, ya ngerti kan? Ya kayak gitu. H0 itu apa ya? Kayak ibaratnya eh, nggak beda. Kalau H1 tuh beda gitu. Betul. Kalau beda, satu Oke. tidak beda. Dah, aman ya. Aman. Yang tanya jawab, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Dah. Alhamdulillah. Overall aku semuanya aman kecuali yang interval bin itu. Jadi mungkin nanti aku bakal belajarin sendiri lagi. Karena tadi penjelasannya aku masih agak kurang masuk kan. Ntar mungkin waktu bagian itu bisa dijelasin sama Charlotte atau yang udah paham. Diacak nggak sih? Iya diajak. Ya barang kalau bisa lempar ya. Tapi semoga aja Nggak mungkin bro. Ini tuh Pas ngajak diskusi tapi ada waktunya kok. aku overall aman kok yang semuanya. ini tuh ngacaknya kayak pas presentasi ekoper kita ngambil kertas atau kayak kita ditunjuk asisten. Ditunjuk Tunjuk. asisten. Ditunjuk. Semakin aktif kamu, semakin kamu jadi moderator aja. OTW nanya setiap pertanyaan. Berarti sekarang Enggak jadi dong. moderator. Enggak ada yang masa-masa ini, masa sebelum responsi. Ya udah gue nanya-nanya ke Kak Jibril sekarang ya. Ini campur aku anjir. Yuk kita mulai simulasi. Ya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih simulasinya? Aku coba ya jadi moderator dulu. Aku yang jadi ini korektornya. Enggak, sekarang per ujinya ngejelasin dulu aja dua orang. Jadi nanti kita tahu Oke. ternyata bagian uji ini ngejelasinnya kayak gini gitu. Coba, tapi jangan uji yang kita kerjain ya. Ngerti gak? Uji yang kita kerjain gak sih? Jangan. Aduh sih ya. Apa nih? Aku belum mengerti lagi. biar ini kalau yang udah kerjain kan kita udah pro banget nih. Atau coba dulu deh sekali yang ini. Yang Ya. uji kita kerjain. Ya masing-masing dulu. Masing-masing. Oke. Ini opening mau disebutin gak nih? Boleh. Oke. Aku opening dulu ya mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kakak asisten praktikum dan teman-teman praktikum statistika. Di sini kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan kami di sini kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait pengaruh perbedaan frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan benih ikan gurami Ospronemus gurami selama 50 hari. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, bisa di next slide. Nah, ini anggota kelompok 6 dengan saya Charlotte Kalayara. Perkenalan satu-satu sama nilainya. Terus kami dibimbing oleh Kak Jibril selaku asisten pembimbing kelompok 6. Next slide. Baik, di bagian data penyajian di sini kami menggunakan 50 data. 50 data pertumbuhan benih ikan gurame dengan 2 perbedaan frekuensi pemberian pakan selama 50 hari, yaitu ada yang 2 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Keduanya terdapat 50 data. 50 hari. Lanjut. Charlotte mau dijelasin kayak ini jenis datanya apa juga nggak? Oh iya ya, lupa. Oke, di sini kita menggunakan jenis data tadi tuh data continue ratio karena di sini kita memiliki nilai 0 yang absolut dan juga
boleh di next slide. Terdapat data cuplikan. Gak nyambung ya, bentar. Ya udahlah. Ini menggunakan data ini yang termasuk data continue dan menggunakan nilai 0 absolut. Data continue rasio. Bisa di next slide. Di sini tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui pengaruh perbedaan frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan benih ikan gurami serta menentukan frekuensi pemberian pakan yang paling efektif selama 50 hari pemeliharaan. Manfaatnya tentu saja memberikan informasi bagi pembudidaya dalam mengatur pemberian pakan secara efektif agar pertumbuhan ikan lebih baik, efisien, dan biaya produksinya dapat ditekan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan analisis data. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian menghitung statistik deskriptif berupa mean, median, modus, simpangan baku, dan varians. Kemudian, dari hasil tersebut disajikan grafik sesuai data. Kemudian, melakukan pengujian homogenitas, pengujian hipotesis, dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Boleh dilanjut sama Mukodimah? Oke. Nah, berdasarkan hasil analisis, diperoleh rata populasi pertumbuhan pada perlakuan pemberian pakan 2 kali sehari sebesar 35,19, sedangkan perlakuan 4 kali sehari sebesar 40,9. Nah, nilai rata yang lebih tinggi pada perlakuan 4 kali sehari menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan yang lebih sering bisa meningkatkan pertumbuhan ikan gurami. Nah, selanjutnya disusun hipotesis penelitian. HO menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan benih ikan gurami antara kedua perlakuan. Sedangkan pada hipotesis 1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan benih ikan gurami antara kedua perlakuan frekuensi pemberian pakan. Next. Dijelasin yang kenapa tidak ada modus? Gak usah ya? Oh, itu nggak dijelasin apa nggak? Apa nanti kalau ada yang nanya aja? Kalau ada yang nanya aja oke, kali ya? Oke. Masih sama kamu? Bentar. Yang tadi yang cuplikan ya? Iya, ini yang tadi yang total. Kalau ini cuplikan. Ini Ini cuplikan, oke. ini sampling. Nah, karena jumlah populasinya cukup besar, maka dilakukan pengambilan sampel dari masing-masing populasi yang dipilih secara acak sehingga bisa mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Next. Nah, berdasarkan hasil analisis sampel, diperoleh rata sampel pada perlakuan 2 kali sehari pemberian pakan sebesar 34,89, sedangkan perlakuan 4 kali sehari pemberian pakan sebesar 40,26. Nilai varian sampel 2 kali sehari sebesar 1,92 dan perlakuan 4 kali sehari sebesar 2,6. Sedangkan simpangan baku sampel perlakuan 2 kali sehari sebesar 1,39 dan perlakuan 4 kali sehari sebesar 1,43. Selain itu, diperoleh simpangan baku rata sampel perlakuan 2 kali sehari sebesar 0,31 dan perlakuan 4 kali sehari sebesar 0,32. Next. Nah, dari diagram tersebut bisa dilihat bahwa perlakuan pemberian pakan 4 kali sehari menghasilkan rata pertumbuhan sebesar 40,26. Sedangkan pada perlakuan 2 kali sehari menghasilkan rata sebesar 34,89. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pemberian pakan yang lebih sering membuat ikan mendapat nutrisi yang lebih cukup sehingga ikan bisa tumbuh optimal. Next. Ini boleh. Aku deh boleh. Oke. Di sini terdapat scatter plot persebaran data cuplikan. Kami menggunakan data cuplikan atau data sampling
sebesar 20 data dari 50 data. Di sini dapat dilihat hasilnya itu yang 4 kali sehari menunjukkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan 2 kali sehari. Terlihat dari posisi titik-titiknya itu, perlakuan 2 kali sehari memiliki sebaran pertumbuhan kisaran yang lebih rendah, sedangkan perlakuan 4 kali sehari berada pada kisaran pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari memiliki pengaruh positif dan efektif terhadap peningkatan pertumbuhan benih ikan gurame dibandingkan pemberian pakan 2 kali sehari selama 50 hari pemeliharaan. Kemudian di sini ada kelas interval pertumbuhan benih ikan gurame. Untuk kelas interval ini ditunjukkan untuk pembuatan penyajian data berupa histogram. Nah, di sini terdapat kolom bin, interval bin, dan frekuensi. Kami di sini kenapa ada 2 frekuensi? Karena terdapat 2 perlakuan, yaitu perlakuan 2 kali sehari dan 4 kali sehari dengan batas minimalnya 32 dan batas maksimalnya 44. Di situ diperoleh antara setiap perlakuan diperoleh hasil frekuensi menggunakan data analisis. Boleh di next. Nah, dari hasil data interval data tersebut pada kelas interval yang paling tinggi itu berada di perlakuan 4 kali sehari. Hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi kelas interval atau kelas interval yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan juga lebih tinggi. Sehingga dari histogram ini didapatkan hasil bahwa pertumbuhan dengan pemberian pakan 4 kali sehari itu lebih efektif. Bisa dilihat di sini dua data ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan data yang ada di frekuensi 2 kali sehari. Boleh di next. Dan Paul. Siapa dulu? Nopal? Lu dulu aja, Dan. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman setelah dapat data tersebut dari penyajiannya, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu homogenitas. Jadi homogenitas itu uji homogenitas kita nentuin biar datanya itu kira-kira dapat diterima atau lanjut ke uji selanjutnya atau enggak. Nah, jadi di sini ada H0, H1 itu tuh kayak H0 itu berarti data dari kedua datanya itu homogen. Jadi kalau misal homogen itu tandanya bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Terus kalau H1 itu berarti datanya enggak homogen atau dua variansinya itu beda jauh. Nah, dalam uji homogenitas ini yang kita lakuin itu pakai uji F ya. Dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, di situ ada datanya kalau F hitung itu 1,4 sekian, terus F tabelnya 2,1 sekian. Nah, kita dapat P value-nya ini, gimana cara nentuin H0 diterima apa enggaknya, yaitu dengan cara lihat di P value. Ya nggak sih? Iya, benar. Nah, berarti kalau kita lihat nih, ini masih di batas aman. Jadi di antara atas bawah apa ini nih? Bukan. Kalau batas atas batas, kalau misalnya p-value itu ngebandingin dia tuh lebih gede dari alfanya apa enggak. Kalau misalnya dia lebih gede dari alfa berarti dia diterima. Kalau yang ngebandingin sama batas atas batas bawah itu F hitung perbandingannya. Oh, oke. Berarti ini diterima. Itu di p-value-nya diterima karena dia lebih gede daripada alfa. F hitungnya juga diterima karena dia masih di ambang batas atas sama batas bawah.
kita bisa lihat kalau hasil perhitungan itu nilai F hitung 1,49, sedangkan F-nya itu di 2,1. Yang p-value-nya kita di angka 0,4, yang dimana itu lebih besar daripada alfa, ya kan? Nah, Benar. karena Sebutin alfanya berapa? oh ya, Sebutin. lebih besar dari alfa. Alfanya yang di sini alfa kita 0,05, dan itu lebih besar lebih kecil daripada p-value-nya, maka dari itu H0-nya diterima. Jadi dapat kita simpulin kalau data homogen itu homogen yang kita dapat ini H0 diterima karena p-value-nya itu di atas dari alfa, sebenarnya diterima H0 atau memiliki varians yang sama. Nah, dengan demikian dari H0 diterimanya tersebut, kita dapat bahwa data tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan uji tahap selanjutnya pada uji T. Sekian. Dan baik mungkin. Udah dijelasin Nopal semua Kak. Insya Allah. Mungkin ada yang ditanyain? Aman. Sab, lu dulu, gue dulu nih. Karena slide lu duluan, Fine. lu Oke, gantiin gue teman-teman. juga. Iya. Oke teman-teman, karena berdasarkan uji homogenitas tadi H0-nya diterima, maka bisa dilakukan uji lanjutan. Uji lanjutannya yaitu uji hipotesis. Nah, berikut adalah cuplikan datanya. Kita menggunakan 20 data karena untuk uji hipotesis ini data yang digunakan yaitu data di bawah 30, dan kita memilih data 20 karena proporsinya pas. Lalu di sini juga diketahui taraf nyatanya 0,025. 0,025 didapatkan dari 0,05 dibagi 2. Lalu terdapat juga varian sampel 1, 2, serta rata sampel 1 dan 2. Dan di sini juga terdapat hipotesis yang digunakan, yaitu H0, di mana tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan, sedangkan H1 terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan. Terus kita lanjut ke T hitung, T tabel, sama P value sama data analisis. Jadi kalau untuk di sini kita pertama mencari yang namanya varians gabungan. Pertama kita cari kita pertama cari varians gabungan atau SP pangkat 2. Jadi itu varians gabungannya didapat dari varian sampel 1 atau SX2 dibagi sama varian sampel 2 atau SY pangkat 2. Mohon maaf. Jadi SX pangkat 2 ditambah sama SY pangkat 2 baru dibagi 2. Jadi itu nanti menghasilkan varians gabungan. Nah, terus abis itu kita cari yang di t-testnya. Di t-test tuh kita cari t-hitung. T-hitung itu cara nyarinya kita kurangin rata sampel 1 sama rata sampel 2. Terus abis itu dibagi, dipangkatin 2, diakarin 2. Terus kita cari dari varian sampel 1 dibagi sama N-nya tadi kan, NX-nya kan tadi 20, semuanya dua-duanya 20, berarti nanti dibagi 20, terus ditambah dalam kurung lagi kita bagi sama varian sampel, kita tambah sama varian sampel 2, terus habis itu dibagi NY-nya tadi tetap 20. Nah itu hasilnya T hitung.
Terus untuk T-tabel kita pakainya T invert yang 2T. Nah, kita masukin angka alfanya atau probability-nya, tapi kita sini pakai yang 0,05. Terus habis itu kita masukin yang 38. Kenapa 38? 38 ini tuh dari N-nya kan ada 20. 20 ditambah 20 terus dikurang sama 2. Jadi rumusnya gitu. NX tambah NY kurangi 2. Jadinya 38. Nah, itu nanti hasil T-tabelnya 2,02 dan lain sebagainya. P-value-nya kita dapat dari t-test, dari rumus t-test. Jadi rumus t-testnya itu pakai ya kita masukin dari yang populasi 1 terus populasi 2, tapi habis itu kita pakai type-nya 2 sama 2-nya 2 kali, 2 gitu, karena kita pakai two tail. Jadi kita terus bikin data analisisnya dan ternyata hasilnya sama dan cocok. Untuk t-statnya atau t-hitungnya kita dapat min 10,29 sama kayak t-hitung. Terus untuk p-nya, p-value-nya 1,53. Kita sini juga dapat 1,53 kali 10 min pangkat 12. Nah, untuk T tabelnya atau di sini T kritikalnya itu 2,02 sama kayak T tabel. Ini varians gabungannya di sini 2,49 itu masuknya di pool varians ini yang 2,49 juga, bawahnya 20 itu yang di data analisis. Ya. Nah, kalau yang tadi kan DF itu sama yang F itu kalau di data analisis kan lewat komputer, tapi kalau lewat manual itu gimana ya, tadi kita masukin NX tambah NY kurangi 2 jadi 38. Nah, jadi kesimpulannya adalah hasil uji two-tail menunjukkan bahwa T 10,29 itu kenapa lebih besar daripada tabel sebesar 2. Kenapa T hitungnya di sini 10,29 padahal di rumus itu adalah min 10,29 karena kita mutlakan. Kenapa dimutlakan? Karena ini kita tentang pertumbuhan diwajibkan untuk dimutlakan karena gimana jelasnya, nggak masuk akal. Karena kalau pertumbuhan positif gak sih, jadi makanya mutlak. Oke. Ya, jadi karena pertumbuhan itu selalu positif, jadi dibikin mutlak. Nah, jadi kan 10,29 ini lebih besar daripada T-tabel. Terus nilai p-value-nya tuh juga lebih kecil daripada 0,025, yaitu 1,53 kali 10 min 12 gitu. Nah, dengan demikian H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Jadi perbedaan rata-rata pertumbuhan benih ikan gurami memiliki perbedaan yang sangat nyata antara perlakuan pemberian pakan 2 kali sehari sama pemberian pakan 4 kali sehari selama 50 hari pemeliharaan gitu. Oke. Nah, berikut adalah kesimpulan dari presentasi kami. Jadi kesimpulannya yaitu pemberian pakan 4 kali sehari menghasilkan pertumbuhan benih yang lebih tinggi dibanding 2 kali sehari. Lalu hasil visualisasi data juga menunjukkan perlakuan yang 4 kali sehari itu lebih tinggi juga, dan hasil uji T juga menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pertumbuhan yang signifikan dengan cara H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi dari tes-tes yang tadi, pemberian pakan 4 kali sehari itu lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ikan gurami selama 50 hari pemeliharaan. Udah. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya? Oke. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. BTW ini udah aku record, nanti